Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Nahdliyin dan Nahdliyat, wabil khusus para pengurus Nuker Lazisnu MBCNU Gedung Kandang, dan para pemirsa semuanya, rahimakumullah. Perkenankan saya Taufikur Rahman, Direktur Nuker Lazisnu MBCNU Gedung Kandang, di sini menyampaikan sekilas tentang apa itu Nuker Lazisnu Gedung Kandang. Ya, apa bedanya Nuker Lazisnu dengan Lazisnu sebelumnya? Seperti apa legalitas Nuker Lazisnu sebagai amil, posisinya dalam hukum agama dan hukum negara, dan bagaimana program-program dari Nuker Lazisnu. Baik, langsung saja. Kita mulai dari slide yang berikutnya. Yang pertama, saya awali dari susunan pengurus Nuker Lazisnu Gedung Kandang. Berdasarkan surat keputusan dari Nuker Lazisnu PCNU, ya, PC Nuker Lazisnu Kota Malang, surat keputusan nomor L.01 KP garis miring KP.01 garis miring 042 garis miring Romawi 4 garis miring 2020 tentang pengesahan sebagai jaringan pengumpul zakat infak sodakoh JPZIS, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Lazisnu, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Di sana telah ditetapkan susunan pengurusnya yang terdiri dari ABC, ya. Pertama pembina, kedua pengawas syariah, yang ketiga pelaksana harian. Pembina atau penasihat ini yang pertama oleh Ustadz Haji Muhammad Ihsan MPD yang sekaligus ketua MBCNU. Yang kedua Kiai Imam Mukhraji, beliau juga penasehat dari Lazisnu, ya, berdasarkan SK dari MBCNU tentang Lazisnu. Bagian B, yakni pengawas syariah, ini yang pertama Kiai Haji Ali Makmun, ini penasehat Lazisnu juga dan Suriah. Yang kedua Kiai Haji Fathul Arifin, ini juga dari Suriah MBCNU. Beliau yang mengawasi aspek syariah, ya. Yang ketiga atau C adalah pelaksana harian, ya. Dalam Nuker Lazisnu tentang SK ini menggunakan istilah-istilah yang dipakai dalam Nuker Lazisnu, ya, menggunakan istilah direktur, wakil direktur, bidang administrasi, bidang keuangan, bidang penghimpunan, bidang pengelolaan, dan bidang penyaluran. Ini kalau dalam SK perspektif Lazisnu, direktur ini ya ketua, ini wakil ketua, administrasi ini ya sekretaris 1, sekretaris 2, keuangan ini ya bendahara 1, bendahara 2, kemudian ini seksi penghimpunan untuk menghimpun zakat infak dan sedekah, pengelolaan ya dari aspek manajerial, pengaturan dan sebagainya, kemudian aspek penyaluran, ya. Ini masing-masing 2 orang. Next. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang sering disampaikan oleh warga Nahdliyin, ya. Apa itu Lazisnu? Lalu apa bedanya dengan Nuker Lazisnu? Sebenarnya kalau ditanya perbedaan ya tidak ada, hampir ya sama, ya. Ada sedikit kekhasan saja dari Nuker Lazisnu, ya. Namun sebelum itu izinkan saya akan menjelaskan tentang Lazisnu dulu, ya. Lazisnu ini setiap hurufnya memiliki kepanjangan masing-masing dan memiliki makna sendiri-sendiri. L-nya lembaga, A-nya amil, Z-nya zakat, I-nya infak, S-nya sodakoh, N-nya nahdlatul, U-nya ulama. Nah, ini memiliki makna-makna sendiri setiap katanya.
Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan mulai dari yang berwarna hijau ini. Lembaga Nahdlatul Ulama. Bahwa Lazisnu ini adalah bagian dari NU. Ya, dia lembaga yang dimiliki oleh NU. Baik di tingkat pusat sampai di tingkat ranting. Nah, ini nuker ya. Karena dia bagian dari NU, Lazisnu ini merupakan perangkat organisasi NU. Karena dia bagian dari perangkat organisasi NU, Lazisnu harus wajib mengikuti aturan dalam ADART NU. Ya. Dalam ADART misalkan Lazisnu ini diangkat, ya dipilih, ditunjuk oleh, misalkan kalau di MWC dibentuk oleh Ketua Tanfidiyah sebagai pembantu. Ya, namanya lembaga itu mirip dengan departemen. Ya, dia yang membantu pekerjaan dari pengurus MWCNU di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Namun ketika kita sudah berbicara yang berwarna biru ini, amil zakat, infak, sedekah, terutama kata amil, ini ternyata tidak cukup hanya berbekal SK dari, kalau di Kedung Gandang dari MWC, ya. Kalau di PC dari PCNU tidak cukup. Tapi dia harus, untuk menjadi amil, ya amil zakat, dia harus memenuhi dua syarat sekaligus. Yang pertama harus sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini fikih, ya. Yang kedua harus disahkan dalam hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat. Perlu kita ketahui dalam hukum Islam bahwa lembaga, kelompok, atau perorangan yang mengurus zakat terutama, dia tidak bisa menjadi amil. Karena syarat amil itu harus diangkat oleh imam dan bertugas memungut serta menyalurkan zakat. Jadi dua kata kunci, diangkat oleh imam, yang kedua mengambil dan menyalurkan zakat. Untuk syarat yang pertama, secara hukum fikih, lembaga dalam ini Lazisnu, dia bisa menjadi amil secara hukum fikih kalau diangkat oleh imam, presiden. Karena itu dia harus sah secara hukum negara. Oleh sebab itu, tidak cukup diangkat oleh pengurus MWC misalnya. Tidak cukup. Tidak cukup dengan satu SK. Ya. Jadi harus ada SK yang legal menurut hukum negara. Bedanya amil yang mendapatkan SK dari negara, itu dia benar-benar menjadi amil. Ketika dia menjadi amil, dia bagian dari asnafus samaniyah yang berhak atas zakat. Ya. Ketika dia menjadi asnafus samaniyah, dia ini pada hakikatnya adalah wakilnya, representasi dari mustahik. Karena dia representasi atau wakil dari mustahik, dia berhak mendapatkan zakat. Kalau dia tidak diangkat oleh negara, misalkan takmir masjid mengangkat panitia zakat, itu kan tidak diangkat oleh negara, tidak ada SK-nya. Maka dia posisinya bukan sebagai wakilnya mustahik, wakilnya fuqara wa masakin dan sebagainya. Tapi dia wakilnya puzaki, orang yang berzakat. Ilustrasinya seperti saya mau berzakat, kemudian saya menyuruh orang lain, ya anak saya misalkan, ini bagikan zakat. Nah, anak saya ini kan wakilnya saya. Maka dia sebagai wakil muzaki, wakil saya, dia tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, mendapatkan bagian dari zakat itu. Itu bedanya. Untuk benar-benar menjadi amil yang profesional, yang sesuai dengan hukum Islam, ya harus sah secara hukum Islam dan juga sah secara hukum negara. Baik, kita lanjut. Nah, legalitas
Lazisnu sebagai amil zakat yang sesuai dengan hukum negara itu sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini. Nah, undang-undang ini kemudian ada turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Ini untuk aturannya lebih banyak lagi, ya ada pasal-pasalnya yang mengatur bagaimana pengelolaan zakat itu, dari memungut, manajemennya, pengaturannya dan sebagainya. Ya, ini perlu diatur dalam hukum negara karena yang namanya zakat, apalagi ini terkait dengan harta, dengan transaksi dan sebagainya, ini perlu diatur supaya tidak ada penyelewengan, kemudian transparansinya dikerjakan secara profesional dan sebagainya. Ini perlu aturan yang legal, ya. Selain daripada itu, legalitas lazisnu sebagai amil zakat juga sesuai dengan hukum Islam. Ya. Nah, ini berdasarkan keputusan Bahsul Masail wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang legalitas nuker lazisnu sebagai amil syar'i, ini sudah sah, ya, sudah sah karena tugas-tugas sebagai amil sudah terpenuhi oleh lazisnu, mengacu kepada hasil keputusan alim ulama yang disahkan oleh organisasi NU, ya. Maka kita mengikuti ADART. Dalam ADART dijelaskan bahwa semua keputusan-keputusan alim ulama yang diperkuat, ya, dalam munas alim ulama dan sebagainya itu harus diikuti oleh lembaga-lembaga terkait yang berkewajiban melaksanakannya. Termasuk kita juga sudah punya pedoman organisasi nuker yang harus diikuti juga. Jadi sudah clear bahwa nuker lazisnu ini sesuai atau berhak menjadi amil zakat karena sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum negara. Baik, selanjutnya pemerintah dan pengelolaan zakat. Nah, ini pemerintah dalam pengelolaan zakat membentuk apa yang disebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, agar zakat ini sampai kepada masyarakat. Namun demikian, masyarakat juga boleh, ya, membantu sifatnya, ya, pengelolaan zakat tersebut dengan membentuk LAS, ya, lembaga amil zakat, sifatnya membantu Basnas. Nah, Basnas itu sendiri secara berjenjang dia ada tingkat nasional, tingkat provinsi, sampai tingkat kota. Dari kota, Basnas itu ada UPZ, unit pengumpul zakat, ya. Di masjid-masjid itu dibentuk UPZ, tingkat kelurahan, untuk membantu kinerja Basnas dalam pengumpulan, pelaporan, dan pengelolaan zakat. Namun demikian, masyarakat, swasta, lembaga, bahkan perorangan, ya, itu bisa menjadi amil zakat, membentuk LAS, membantu Basnas, ya. Itu dengan catatan ada izin dari Basnas. Nah, ini tingkatan dan izin LAS, ya, sebagai lembaga amil zakat sesuai pasal 59 PP nomor 14 tahun 2014, ya. Adalah skala nasional, dia mendapatkan izin dari Menteri Agama. Ada LAS skala provinsi dari Dirjen Bidang Zakat. Ada LAS skala kabupaten dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi. Ini tingkat LAS, ya, LAS sendiri. Kita berbicara bagaimana pemerintah mengelola zakat. Selanjutnya, LAS, ya, izin perwakilan dan tingkatannya, ada skala nasional, itu memberi izin satu provinsi harus satu kantor perwakilan. Untuk skala provinsi, dia memberi izin ke bawahnya, ya, satu kota satu kantor perwakilan. Ya, Kota Malang ini mendapatkan izin dari provinsi, misalkan. Nah, tingkat dan izin LAS berdasarkan pasal 59 tadi. Nah, nuker lazisnu ini mendapatkan izin LAS skala nasional, ya, langsung di SK oleh menteri. Kemudian dari PP lazisnu nasional
itu diizinkan untuk membentuk LASISNU tingkat provinsi, sampai tingkat kabupaten kota, sampai tingkat kecamatan, dan seterusnya, sampai ke bawah, sampai tingkat ranting. Nah, bagaimana tentang LASISNU? Tadi sudah saya sampaikan, izin operasional LASISNU ini mengacu kepada izin yang sudah diperoleh oleh PP LASISNU, ya, tingkat pusat. Ya, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 23 tahun 2011, pasal 57 dan pasal 59 PP 14 tahun 2014. Nah, ini keputusan Menteri Agama nomor 255 tahun 2016. Ini LASISNU mendapatkan izin operasional sebagai amil zakat. Ketika itulah kemudian diubah, ya, logonya diubah seperti ini. Ini berbeda dengan logo yang lama. Nah, kalau logo yang lama masih seperti ini. Dan juga ditambah dengan kata nuker LASISNU. Apa itu beda? Ya, hampir sama. Ya, bedanya dia dengan motivasi baru setelah memperoleh menjadi amil zakat, dan tujuannya ini hanyalah rebranding, ya. Ini kita lihat slide selanjutnya. Nah, rebranding, ya, mereknya itu, ya, supaya lebih bermerek, lebih dikenal, ya, perlu rebranding, ya, di branding ulang, ya, di merek ulang seperti ini. Tujuannya, ya, pertama paling tidak untuk digitalisasi LASISNU, ya, di era digital ini supaya LASISNU lebih berkembang lagi, lebih modern, sekaligus juga ekspansi eksternal, ya, bahwa LASISNU dengan adanya nuker LASISNU dengan branding yang baru ini, LASISNU tidak hanya internal, tidak hanya dari NU untuk NU, tapi kalau bisa ya memang dari NU untuk umat, dari NU untuk bangsa, bahkan dari NU untuk Indonesia dan dunia. Itu nuker LASISNU. Bahkan nuker LASISNU sudah memperoleh sertifikat ISO, yang artinya bahwa manajemen LASISNU ini sudah diakui, ya, bahwa menjadi manajemen yang sehat, yang akuntabel, yang dapat dipercaya, dan sebagainya. Nah, inilah struktur nuker LASISNU, ya. Ada nuker LASISNU di PP, ya, tingkat PP pengurus pusat, ada di PW, ada tingkat kabupaten kota, UBZIS kecamatan, ya, unit pengumpul zakat, ya, ini kepanjangannya. Ada sampai tingkat desa, tingkat ranting. Izin legalitas LASISNU untuk masing-masing jenjang tadi, tingkatan. Di tingkat PP pusat ini ada SK dari PBNU, ya, untuk ada lembaga LASISNU pusat. Lalu ada izin dari Menteri Agama. Kemudian di tingkat PW ada legalitas PWNU, ya, ada SK dari PWNU, ada SK dari PP LASISNU, ya. Kemudian ada izin dari Kanwil Kemenak. Ini legalitas PW Nuker LASISNU Jawa Timur. Kemudian legalitas PC LASISNU Kabupaten itu ada SK dari PC atau Kabupaten dan Kota, ada rekomendasi dari pusat, dari PW, ya. Kemudian ada SK dari PP LASISNU, sehingga terbentuk nuker LASISNU tingkat kabupaten dan kota. Nah, kita di Kedung Kandang, di Kecamatan Kedung Kandang, legalitas MWJ LASISNU Kedung Kandang, ini ada SK dari MWJ setempat bahwa ada lembaga yang bernama LASISNU. Kemudian ada SK dari nuker LASISNU kabupaten kota dari PCNU. Nah, baru kita mengantongi 2 SK ini. Di bawahnya lagi, ini legalitas PRNU, ya, di tingkat kelurahan dan desa. Ini nanti ada SK dari PRNU setempat. Jadi PRNU setempat membentuk LASISNU. Kemudian LASISNU tadi diajukan ke MWJ, dari MWJ pengurus nuker LASISNU MWJNU menerbitkan SK untuk nuker LASISNU tingkat
PRNU. Nah, setelah tingkat ranting, di luar di luar dari pengurus pusat sampai ranting, itu boleh jadi juga ada komunitas-komunitas lain yang dia bukan dari ranting atau bukan dari MWC. Misalkan dari panitia zakat di masjid, takmir masjid mau bikin namanya ini jaringan pengelola zakat ya, JPZ ya, berbasis komunitas dan jaringan. Ini boleh ya, misalnya masjid A karena nggak ada ranting di situ, nah takmirnya mau bikin dengan remas amil zakat. Nah ini boleh diajukan bisa ke kecamatan, nanti akan di SK oleh MWCNU, bisa ke PRNU ya, tingkat kelurahan desa. Oleh karenanya program MWCNU, Nuker MWCNU ini yang pertama ke depan ini adalah rantingisasi Nuker Lasisnu. Bagaimana ranting-ranting yang ada di wilayah Kecamatan Gedung Kandang ini memiliki SK sebagai Nuker Lasisnu. Otomatis PRNU-nya harus membentuk Lasisnu dulu. Kemudian dari Lasisnu ini di SK nanti oleh MWCNU untuk menjadi Nuker Lasisnu tingkat provinsi, tingkat ranting ya, tingkat ranting. Nah, kemudian kita juga MWCNU ya, Nuker tingkat MWC ini akan menjalin jaringan yang sifatnya jaringan ini bersifat kecamatan ya, kalau bisa ya. Masjid yang tidak ada PRNU-nya di sekitarnya, atau lembaga pendidikan, atau komunitas apa ya, komunitas pedagang A, misalkan seperti itu, dan lain-lain ya. Misalkan ya klub sepak bola misalkan ya, contoh. Nah, ini mau bikin JPZIS tidak apa ya, ini bisa di SK dari MWCNU kalau dia tingkatnya kecamatan. Baik, ini tentang legalitas Nuker Lasisnu. Sudah clear bahwa Nuker Lasisnu dengan mengantongi SK Lasisnu dan SK dari BCNU ya, sah MWCNU sebagai amil zakat. Namun kita tahu bahwa Lasisnu ini tidak bekerja hanya untuk mengumpulkan zakat, tapi masih ada dua lagi, yakni infak dan sodakoh ya. Oleh sebab itu ada program dari Nuker Lasisnu ya, program favorit ini, dengan membuat omplong koin NU. Kita namakan program koin NU. Koin NU ini sudah menjadi program nasional sebenarnya ini ya, omplong koin NU, dan ini sudah berjalan sebelum SK Nuker terbit ya di bulan Ramadan kemarin. Nah, ini sudah berjalan meskipun masih berjalan 2 bulan. Nah, koin ini itu apa? Koin NU itu adalah ikhtiar untuk menghimpun infak dan sodakoh. Jadi beda, dia tidak terkait dengan zakat, karena hanya infak dan sodakoh. Ini pengelolaannya lebih fleksibel ya. Kemudian koin NU ini adalah salah satu kekuatan warga NU, terutama di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa SDM warga NU ini sangat-sangat besar sekali, tidak hanya SDM-nya, tapi juga sumber dananya ya. Sumber dana umat NU Nahdliyin itu harus dikelola dengan baik, dihimpun, dikelola, dan disalurkan dengan baik, supaya kekuatan NU ini menjadi benar-benar optimal ya, tidak hanya bagi warga NU, bahkan untuk seluruh bangsa dan negara ya. Baik, koin NU ini bagian dari tugas Nuker Lasisnu tadi, tidak hanya zakat tapi juga infak sedekah ya. Jadi tidak hanya bekerja di bulan Ramadan saja, tapi ya hampir setiap sepanjang waktu ya. Baik, kemudian terkait dengan omplong koin NU ini, maka perlu sebaran koin NU, omplong koin NU sampai ke tingkat ranting. Ya, setelah ranting-ranting dapat SK, ini perlu disebarkan ke sana.
dan juga dari tingkat jaringan atau komunitas, ya, JPZ ini, jaringan penyalur zakat infak sedekah. Karena itu perlu penerbitan SK nuker lazisnu di tingkat ranting dan JPZ, JPZIS. Paling tidak terdiri dari ketua, sekretaris bendahara, dan anggota. Misalkan anggotanya cukup 3, ya, penghimpun, pengelola, dan penyalur. Jadi butuh 6 orang. Itu sudah bisa, ya. Lebih banyak juga lebih baik. Kemudian setelah itu kita juga perlu sosialisasi program-program nuker lazisnu. Ya, kita perlu jelaskan apa itu lazisnu, apa itu nuker lazisnu, legalitasnya, posisinya sebagai amil, bagaimana administrasi nuker lazisnu. Karena sejak nuker lazisnu ada, administrasinya juga berubah dari aspek logo, stempel, surat menyurat, dan sebagainya. Itu berbeda juga. Selain daripada itu, pengurus nuker lazisnu baik di tingkat kecamatan maupun ranting nantinya dan komunitas itu perlu ditingkatkan SDM-nya, misalkan melalui program madrasah amil. Nah, supaya apa? Supaya semua memahami bagaimana pekerjaan amil itu, bagaimana dunia filantropi, ya, penyaluran bantuan dan sebagainya, ya, dan lain-lain, program lain-lain, ya, termasuk pengadaan perangkat-perangkat bantu, ya, untuk menjalankan kewajiban sebagai pengurus-pengurus nuker lazisnu. Dan yang lebih penting lagi adalah penguatan bidang penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran. Sebab 3 pekerjaan ini hal yang urgen dalam organisasi nuker lazisnu. Ya, 3 ini. Menghimpun ini bagaimana, ya, strateginya, orang-orangnya, dan sebagainya. Pengelolaan ini manajemennya bagaimana, membuat laporan, melakukan riset, pendataan, lalu penyalurannya seperti apa. Ini perlu strategi dan teknik-teknik tertentu, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari omplong ini itu ini tentang yang krusial barangkali, ya. Ini tentang bagi hasil koin NU, ya. Dalam rapat sebelumnya dulu diputuskan antara MWC dan PRNU atau JPS ini 50%. Jadi omplong yang terkumpul gitu, ya. Ketika nanti omplong ini sudah menyebar dan PRNU sudah hidup semua, bisa diubah, ya, ini menjadi 70%, 30%, 70%, 30 untuk MWC, 70 untuk PRNU, supaya PRNU, ya, yang paling dekat dengan umat, yang memiliki massa itu lebih besar, ya, manfaatnya, lebih besar kekuatannya, lebih cepat memperluas jaringan itu. Nah, dari 30% nanti itu ada untuk PJNU, ada PWNU sampai ke pusat, ya, ada program. Kalau program pengelolaan penyalurannya ini tingkat kecamatan, ya, MWC, ya. Baik. Kemudian terakhir penyaluran, ya. Ini pada 4 bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan siaga. Pendidikan misalkan, ya, insentif guru ngaji, pengadaan media ajar, sampai kalau mampu yang membangun lembaga pendidikan, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pendidikan baik formal maupun non formal. Kemudian kesehatan, misalkan pengadaan alat kesehatan, mengadakan workshop dan sebagainya, ya. Ekonomi juga sama, bagaimana menghidupkan UMKM warga NU dan seterusnya. Siaga bencana semua sudah paham. Nah, itu koin NU. Nah, sebelum saya tutup uraian pada kali ini, saya perkenalkan website nuker lazisnu MWCNU. Ini adalah www.koinnu.com. Ini tampilan depannya.
Nah, di sini informasi tentang koin NU, zakat, infak sedekah, hukum dan sebagainya juga ada. Bahkan kami di sana sudah ada program koin NU ini, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, siaga bencana. Juga ada laporan secara transparan, ya karena kita mengikuti ini mantap ini ya, T-nya ini transparan. Ini donaturnya, ini berdasarkan omplong sudah keluar, ya 273 omplong. Pendapatan ya dalam 2 bulan 3 bulan ini sudah 7.469.000 yang sudah disalurkan 4.500.000, saldonya sekian. Ini laporannya bisa dilihat semuanya di sana. Di website juga ada video-video termasuk pengenalan tentang Nuker Lazisnu dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan NU ya MWC NU juga ada di sana, bisa ditonton. Bahkan di sini juga ada halaman download, ya di sana ada download lagu-lagu NU, Mars NU, ya Muslimah dan sebagainya, Banser. Kemudian juga ada buku-buku NU dan lain-lain. Bisa dikunjungi langsung www.koinnu.com. Demikian dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.